Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah alladzi baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala nabiyil karim Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi wa jihad ila yaumil. Yang dimuliakan Allah, segenap pengurus sejarah DKM, para pembina, para ketua, baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya yang menghormati dan cintai guru kita, awati jemaat, dan beliau selalu banyak menurut Allah, sehat walafiat senantiasa memberikan bimbingan kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia Allah. Hari ini kita sudah berada pada 14 Syaban ya Bapak Ibu. 13 ya. 13 besok kita memasuki nisfi Syaban, pertengahan dari bulan Syaban. Cepat sekali waktu berlalu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena mungkin ini adalah pertemuan menjelang Ramadan, karena saya punya rencana di 2 bulan depan di tanggal Februari ingin mungkin ini sekaligus saya ingin menyampaikan materinya dikaitkan dengan persiapan Ramadan ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan menjadi penguat dan pengingat kita. Namun sebelumnya kita ingatkan sedikit tentang yang juga banyak hadis, banyak keterangan yang menjelaskan dari Nabi perihal kemuliaan bulan Syaban. Dalam Sunan An-Nasai disebutkan salah satu hadis yang sanadnya tersambung terus ke atas sampai kepada sosok sahabat Nabi yang masih muda, junior, umur 20-an tahun saat Nabi wafat. Ya. Sahabat muda junior ini dekat dengan Nabi karena beliau itu anak dari sahabat Nabi yang bahkan pernah sementara waktu diangkat sebagai anak angkat Rasulullah. Yang ketika itu dinia kepada Muhammad. Siapa itu? Zaid bin Harisah, penulis wahyu, anak-anak Nabi. Kemudian setelah turun wahyu, kita nggak boleh ngebinkan atau menasabkan yang bukan anak kandung ya Pak. Jadi kita punya anak angkat atau adopsi, binnya kan tetap bin siapa? Bin orang tua gitu ya. Bagus sekali ya. Zaid bin Harisah punya anak namanya Usama. Ya, maka sahabat yang muda tadi namanya Usama bin Zaid bin Harisah. Nah, dia masih muda, junior, dekat dengan Nabi, mencintai ilmu, ya, mencintai ilmu, senang kepada keilmuan. Karena hidup dekat dengan Nabi, mengamati kehidupan Rasulullah. Maka salah satu momen atau salah satu penggalan waktu yang dia amati adalah ketika hadir bulan Syaban. Ya. Ketika hadir bulan Syaban, Usama muda mengamati kebiasaan Nabi, mengamati hari-hari Nabi di bulan Syaban. Kemudian ini menjadi satu panduan kepada kita hadis ini bahwa ketika itu Usama kemudian bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya. Setelah
tidak atau engkau tasumu berpuasa min syahrin dari bulan ya, min syuhurin dari bulan-bulan yang ada itu ma tasumu ya sebagaimana puasa ya min sya'ban sebagaimana yang aku lihat baginda engkau ya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Usama melihat Rasulullah kok dalam bulan Sya'ban puasanya sangat apa Pak? Sangat banyak ya. Makanya kata Usama, aku tidak melihat baginda ya Rasulullah engkau puasa sebanyak bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab. Lihat jawabannya sudah. Dzalika wa huwa syahrun ya karena itu adalah bulan ya wa huwa syahrun yaghfurun nas anhu bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Bainar Rajab wa Ramadan dan bulan itu terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Kemudian beliau jelaskan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Nah, ini poin yang ingin kita ambil motivasi ya. Kita akan masih pertengahan ya, masih ada 2 minggu lagi ya. Jadi hari Sya'ban. Wa huwa syahrun ya, itu adalah bulan yarfa'u fihi al-a'mal di mana amal perbuatan hamba itu diangkat oleh Allah ila rabbil alamin kepada Allah ya, ke hadapan Allah. Kemudian beliau menotasi hadisnya fa uhibbu dan aku senang aku suka ayyurfa'a amali tatkala amalku diangkat wa ana shaimun sementara aku lagi apa Pak? Puasa. Nah, itu salah satu yang diamati oleh Usama muda ya. Oh, Kanjeng Nabi kalau bulan Sya'ban banyak melakukan puasa sunnah tidak sebanyak pada bulan-bulan yang lain kira-kira itulah kampanye. Nah, kita nggak panjang lebar di ini, tapi saya ingin ambil sebagai motivasi. Kita masih ada 2 pekan lagi, maka memang seyogianya kita menjadikan hadis ini sebagai motivasi kita. Poin pentingnya yang ingin kita tampilkan adalah itu adalah bulan kata Nabi di mana amal-amal hambanya dinaikkan ke langit, dilaporkan ke Allah ila rabbil alamin, dan kemudian aku senang kalau saat amalku lagi dilaporkan, aku lagi puasa. Intinya apa sih Pak? Intinya satu motivasi, satu dorongan, penguatan kepada kita bahwa ada momen-momen di mana amal hamba itu lagi diangkat, dihadapkan kepada Sang Rabb. Meskipun Allah tahu Pak, nggak dilaporkan juga Allah tahu, Allah Maha tahu, tahu yang sebelumnya, tahu yang sedang terjadi, bahkan tahu sesudahnya, bahkan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tapi ini kan satu redaksi yang menjelaskan kepada kita bahwa ada kesempatan di mana amal-amal hambanya sedang diangkat ke langit. Jadi kalau hitung-hitungan waktu itu ada amal harian yang Allah memandangnya dan menerima laporannya ya, pada hari ke hari Pak, day to day kita ya, dalam keterangan disebutkan bahwa Allah disampaikan amal-amal hambanya oleh para malaikat dilaporkan pada pagi dan petang ya. Pagi menjelang siang, petang menjelang malam, kedua kali sehari. Berarti alangkah indahnya kalau orang-orang di jam-jam laporan amal itu kita lagi beramal yang baik ke hari-hari. Nah yang tahunan sebagaimana hadis tadi bulan Sya'ban, bahwa di bulan Sya'ban amal-amal hamba Allah itu diangkat ke langit ila rabbil alamin untuk dilaporkan, untuk disebut-sebutkan si fulan beramal ini, si fulan beramal itu, si fulan beramal ini ya. Yang ingin saya kait sambungkan Bapak Ibu yang kami hormati adalah ini bulan Sya'ban, sebentar lagi adalah bulan Ramadan. Sebelumnya sudah kita lewati bulan Rajab. Kalau bicara gaung atau gema, Rajab pasti bergema kan, di mana-mana ada Isra, Mi'raj, ada peringatan itu, peringatan ini, ada kajian Isra dan sebagainya. Gaungnya luar biasa, apalagi di Jakarta yang namanya Isra Mi'raj itu kayaknya hari-hari ada terus. Bahkan Isra Mi'raj
dikerjakan atau diperingati sampai akhir nanti bulan Sya'ban Ramadan, bahkan masih lewat, kadang-kadang masih ada. Isra Mi'raj gaungnya sangat menggema. Ramadan sangat menggema, karena itu udah dimaklumi ya semua umat Islam. Nah, Nabi itu mengatakan ada bulan yang kecepit itu antara Rajab dan Ramadan yang suka yaghfulun nas, kata Nabi. Yaghfulun nas. Cek. Baik, kalau ngomong cermati dulu. Ganti yang dari ngomong tadi. Cek sound. Nah, udah tadi mungkin tadi. Ya, baik, teruskan ya Bapak Ibu. Jadi intinya, jadi gini Bapak Ibu yang ingin saya katakan untuk motivasi kita, Rasul sepertinya mau ingin memberikan kesan bahwa ada bulan yang kejepit di antara bulan yang bergaung ya, Rajab dan Ramadan. Tengah-tengahnya Sya'ban, yaghfulun nas kata beliau, yang sering diabaikan, dilupakan oleh manusia. Baina Rajab dan Sya'ban. Nah, poin pertama itu bulan yang kurang diperhatikan gitu ya. Kalau buat tradisi Jakarta khususnya Sya'ban lumayan bergaung. Kalau di kampung sejauh yang saya alami, Sya'ban tidak ada gaung apa-apa. Nah, kemudian saudara, yang kedua yang tadi bahwa dalika syahrul itu adalah bulan di mana ya turfa'un fil amal dilaporkan, diangkat turfa'un bil amal ila rabbil alamin, diangkat amal-amal hambanya kepada Rabb semesta dilaporkan. Dan jadi alangkah indahnya kalau kemudian hadis ini menjadi motivasi kepada kita bahwa di Sya'ban ini kita meningkatkan amalnya. Ya. Kalau yang langsung dipraktekkan Nabi yang dalam hadis tadi adalah Nabi banyak berpuasa sunnah. Kalau kembali kepada kebiasaan kita yang sudah Senin Kemisnya dikencengin di Sya'ban ini, atau Senin Kemis kan atau yang lebih yang pertengahan bulan setiap 13, 14, 15, yang lebih yang biasa terus diteruskan, atau yang lebih tinggi lagi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa ganjil genap mobil aja. Apa itu? Saum Daud. Cuma ada ulama meledek misalkan Daud. Pak, Bu, yang berlaku Daud itu adalah saum, ya, bukan sholat Daud, sehari sholat sehari ya, yang berlaku konsep Daud adalah puasa ya. Sehari puasa saya enggak, itu lebih tinggi lagi maksimal. Pokoknya di bulan Sya'ban banyak-banyakin saum sunnah. Itu diantara yang langsung contohkan. Bukan cuma saum saja, intinya meningkatkan amalia ibadah, mengambil momentum bulan Sya'ban di mana amal-amal akan diangkat oleh malaikat laporan kepada Allah. Artinya sebagai satu dorongan kepada kita, bulan Sya'ban bulan yang juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan amal ibadah, sekaligus Bapak Ibu, sebagai bentuk persiapan pembiasaan untuk hadirnya bulan yang super istimewa bernama Ramadan. Jadi nyambungnya begitu, Rajab, Sya'ban, Ramadan sebenarnya terkait betul, tersambung betul. Nah, orang mesti mengukur diri bahwa Ramadan segitu tinggi kemuliaannya, segitu besar dan dalam keutamaannya. Kalau nggak dijemput dengan persiapan, ya bertanding aja, bertarung saja, bertinju saja misalnya, menang karena apa? Latihan yang sangat lama. Nggak mungkin menang tanding kalau nggak latihan. Nah, Allah sudah siapkan bulan Ramadan yang didului dengan bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dimotivasi agar hamba-hamba Allah untuk meningkatkan amal-amal ibadah dan ketaatannya, sekaligus sekali lagi sebagai bentuk menyiapkan diri untuk tarhib, untuk mengharap-harap, untuk menjemput-jemput, untuk mengahlan wasahan, untuk menghadang-hadang bulan suci Ramadan.
Tarhib ya Pak, pakai H ya, bukan tarhib. Apa bedanya tarhib dengan tarhib? Kalau tarhib, marhaban ya Ramadan, selamat datang. Kalau tarhib itu menggetarkan, menakutkan. Jangan ngomong tarhib. Kalau tarhib Ramadan, alasan banyak orang yang nggak puasa. Kenapa? Puasa menakutkan, itu bahasa. Tarhib, marhaban ya Ramadan, kita sambut hadirnya bulan spesial, dimulai dengan pembiasaan amal-amal yang mengarah kepada keutamaan Ramadan di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah tadi yang disebut langsung adalah saum. Orang yang nggak latihan dengan puasa sunnah, sekalinya ketemu langsung Ramadan biasanya gimana Bapak Ibu? Ya, punten-punten berbeda-beda jawabannya Pak. Orang yang demen diet ketemu Ramadan, pol sebenarnya Pak. Orang yang doyan makan ketemu Ramadan itu berat Pak. Tapi yang benar-benar doyan kuliner, ya makanya begitu Ramadan datang, nggak bisa makan siang, dan gitu kan. Komennya kok cemen ya, nggak bisa kuliner gitu ya. Kalau pada ya nanti Ramadan malah banyak orderan. Tapi sekalian, jadi intinya saya coba kaitkan sebelum saya intinya ngomongin Ramadan ya, persiapan Ramadan. Jadi mari kita jadikan salah satu tadi tentang Sya'ban sebagai pemotivasi kita untuk mulai greget membiasakan amal-amal, biasanya puasa atau ngajinya juga, sabtu malamnya juga. Latihan-latihan itu mengarahkan kepada persiapan hadirnya super istimewa yang namanya Ramadan. Kira-kira begitu, kan? Dan tadi, apalagi kalau Allah mengangkat amal kita, dilaporkan amal kita, dan kita lagi beribadah dengan luar biasa. Catatan rapotnya jadi, lagi sedekah, lagi tahajud, lagi saum sunnah, lagi ngaji, lagi gaple. Diamal, yang jelek-jelek dilaporkan nggak Pak? Laporkan. Yang jelek-jelek dilaporkan nggak kira-kira? Laporkan. Amal itu kan semua dilaporkan Pak. Kan wama ya'mal min sholatin, dan wama ya'mal min sholatin, semua amal dilaporkan. Kan amal itu kan isinya cuma dua, baik tidak baik, semua dilaporkan. Mudah-mudahan dimotivasi. Baik, Bapak-Ibu, waktu yang ada saya ingin betul-betul menilik-nilik lagi, merefresh lagi tentang Ramadan. Bapak-Ibu, saya ingin mengatakan dalam waktu yang singkat ini, kurikulum Ramadan, program atau agenda Ramadan itu sudah sangat jelas dituliskan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam firman-firman sucinya, khususnya yang secara urut dan lengkap, terpadu, integral, bahasa kampusnya ya. Ada pada surat Al-Baqarah, pada rangkaian ayat yang sering didengarkan cuma kutiba alaikum syam yang paling sering ya. Itu ayat berapa Pak? 183. Rangkaian kurikulum Ramadan, rangkaian ibadah dan agenda Ramadan itu dijelaskan mulai dari ayat 183 sesudahnya sampai 180. Yang tahu? Sampai kalimat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum, dan panjang ke bawah. Ayatnya panjang. 183 kutiba, 184, 185 syahrul Ramadan alladzi, 186 aidas salata ibadi, 187 uhilla lakum. Mari kita walaupun terbatas kita buka secara rangkaian. Bapak Ibu, yang pertama ayat 183 surat Al-Baqarah adalah perintah puasanya di situ dimulai. Ya. Jelas secara akidah, secara dimensi tauhid, syariat bahwa puasa itu adalah kewajiban syariat, bahkan merupakan rukun dari rukun Islam yang 5. Syahadat dalam hadis. Soalnya kan bunyal Islam ala khamsin, kata Nabi, dibangun Islam, bangunan dibangun Islam di atas 5 pilar. Ya, atas syahadat pertama adalah syahadat, kemudian sholat, kemudian
wa aqimis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait, haji dan langsung aku jadi lupa. Masa aku lupa. Sholat, zakat, ya puasa lima hari subuh. Saum Ramadan maksudnya puasa Ramadan itu pilar Pak. Secara akidah rukun, kewajiban syar'i yang tidak bisa tidak mesti ditegakkan. Namanya pilar Pak. Satu pilar bilang bermasalah itu rukun. Nah, puasa adalah salah satu pilar atau rukun Islam. Perintahnya jelas. Kutiba alaikumus siyam. Ayo sambil merefresh ayat-ayat puasa biar bangkit dan bangun. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ini adalah dasar perintah saum atau puasa ya, sebagai pilar salah satu dari rukun Islam. Kewajiban yang melekat dalam personal muslim ketika sudah dewasa, satunya adalah puasa Ramadan. Kalau yang lain-lain kan puasa sunnah. Nah, bagus sekalian, inilah dasar perintah puasa di bulan Ramadan. Dulu sebelum ayat puasa kan turun di Madinah pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Nah, ayat puasa diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban, bukan di bulan Ramadan Pak, di bulan Sya'ban menjelang Ramadan di tahun kedua Hijriah. Nah, ketika itu kalau kita baca dalam sejarah itu kan puasa yang diwajibkan sebelum yang sebulan penuh, yang dalam rangkaian ayat ini puasa yang diwajibkan adalah diantaranya puasa 10 Muharram ya, 10 Asyura ya. Nah, terus 3 hari puasa di tengah-tengah bulan. Nah, kemudian ketika datang puasa kita yang ini kan puasa menjadi sebulan. Nah, diwajibkan kepada kalian kata Allah, kutiba alaikum apa asyam, berpuasa ya. Kama kutiba, sebagaimana juga kutiba telah diwajibkan, telah ditetapkan untuk siapa? Alal ladina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Betul Pak? Bahasanya itu kan? Artinya Pak, bahwa puasa itu ternyata juga sudah ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang sebelum kita, sebelum ke masa Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya sudah ada syariat puasa ya. Terus sekali lagi ini adalah dalil tentang puasa. Lalu kita langsung lihat dalil lanjutannya 184. Mulailah penjelasan fikih puasa masuk. Ini dimensi syariat akidah bahwa puasa wajib sebagaimana sholat, sebagaimana zakat. Ya, cuma beda-beda. Kalau sholat itu wajibnya nggak bisa ditawar, jadi perempuan. Haid, nifas, bla bla bla. Puasa ada tawarannya mana? Kita lihat ayat sesudahnya. Bagaimana ayatnya Pak? Ayat 184-nya ayyaman ma'dud. Ibu kalau pegang Quran silakan simak. Ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari ya. Ini kan perintahnya. Lalu disebutkan di sini yaitu hari-hari ayyaman ma'dudat. Ayyam itu jamak dari yaum. Hari, ini hari-hari ma'dudat yang terhitung, yang terjumlahkan ya. Itu berapa? Sebulan bahasanya kan? Sebulan itu berapa hari Pak? Di Syria? Bisa 29? Bisa istiqmal 30, betul? Ya. Oke, bagus sekalian. Ayyamam ma'dudat, mulai fikihnya masuk Pak. Mulai penjelasan fikih puasanya masuk. Faman kana minkum, terus kan? Maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Terjemahnya ya. Siapa di antara kalian faman kana minkum maridun, yaitu apa? Sakit, aw ala safarin, atau lagi safar. Apa kata Allah? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'idah, maka dihitung lagi, diperhitungkan, digenepin, diselesaikan, ditunaikan
min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain, maksudnya selain bulan Ramadan. Nanti bayarnya kan gitu kan, namanya Ramadan ada halangan, apa dibayarnya di luar. Mengingatkan teman-teman, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu, ini sudah tinggal 2 minggu Pak. Kalau Bapak punya utang nggak? Utang warung? Enggak, utang puasa nggak ada kan? Ibu-ibu kan yang sering. Saya banyak punya teman-teman guru baru hari-hari ini membayar puasa. Biasa, kalau udah mau mentok baru bayar. Ya, kredit dulu ya. Mestinya bayarnya enaknya kapan Pak? Ya dulu ketika selesai Ramadan, biar ya. Baik. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Nah, hukumnya masih masuk lagi setelah itu apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan adapun orang-orang yang yutiqunahu, yang berat untuk melaksanakannya, ada hukum lain apa? Fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah makan orang-orang miskin. Kalau kita baca perjalanan sejarah itu, awal-awal turun puasa ayat ini, saya baca itu masyarakat ya, oleh Nabi dikasih tawaran, silakan yang mau puasa boleh, yang membayar fidyah itu boleh. Tapi nanti ternyata di ayat sesudahnya ada kalimat yang lebih mendorong. Awal-awalnya boleh milih puasa, boleh ya, tapi sebenarnya Nabi mendorong supaya lebih baik puasa gitu ya. Oke, kita teruskan ayatnya. Tuh tadi fa'idun wa'al apa tuh? Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Terus faman tatawwa'a, ujungnya nih Pak, ayat 184. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang atau itu tambah, siapa yang ingin menambah kebaikan, meningkatkan kebaikan khairnya, apa kata Allah? Fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Ujungnya apa ya? Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagimu. Ujungnya in kuntum ta'lamun, kalau sampean ngerti kata Allah, kalau kalian tahu, ngerti hukumnya. Artinya pilihannya boleh dipilih, tapi kalau masih bisa puasa, puasa lebih baik darimu. Nanti kita hubungan dengan apa namanya kondisi-kondisi fikih yang sesudahnya. Oke, agak cepat ya Pak, karena supaya sampai ke 180 ya. Tadi masukkan 184. Nah, paket Ramadan atau integralitas program Ramadan disambung dengan 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di ayat perintah puasa yang 183, Allah belum menyebutkan kata nama bulannya Ramadan, belum. Baru disuruh puasa. Kayak orang dulu udah dibacakan puasa. Begitu Allah menyebut sesuatu yang sangat agung, yaitu Al-Quran, panduan hidup orang-orang beriman, Allah mengatakan bulannya disebut dengan nama, itu apa? Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran, yang di dalamnya fihi diturunkan Al-Quran. Untuk apa Bapak Ibu dalam ayat ini disebutkan Al-Quran? Pertama adalah huda, petunjuk. Kemudian wabayyinat, huda linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan. 3 minimal dalam ini fungsi Quran sudah disebutkan dengan jelas. Itu apa? Petunjuk. Kemudian bayyanat, maksudnya apa? Penjelasan, keterangan tentang hukum itu. Yang ketiga apa? Furqan. Apa Bapak Ibu furqan? Pembeda al-haq wal batil. Quran itu adalah pembeda. Nah, kemudian masih disambungkan dengan bicara fikih Ramadan. Setelah menjelaskan tentang ada sebuah hal yang paling agung di bulan Ramadan, dan Ramadan menjadi agung, asbab utamanya adalah karena di Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Saya ceritakan sedikit keterangan Bapak Ibu. Apapun
menjadi mulia. Contoh, Bapak Ibu, tempat di mana wahyu Quran diturunkan, maka tempat itu super istimewa dan super mulia dan suci. Mana? Dua saja, sebutin. Mekah, Madinah. Wahyu turun di Mekah, namanya surat-surat ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang di Madinah, ayat Madaniyah. Nah, dua tempat wahyu turun, Al-Quran turun menjadi tempat yang mulia. Makanya dua tempat itu namanya Al-Haramain. Haram itu suci, main maksudnya menunjukkan dua, ya, berarti dua tanah suci. Tempat turunnya wahyu, tempatnya menjadi suci. Kedua, orang yang kepadanya diturunkan Quran menjadi orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, Pak, kurirnya, Pak, dosennya, yang suka nonton namanya? Paket. Kurir. Iya, kurir ya. Kurirnya juga menjadi malaikat yang paling mulia, paling penghulu. Siapa? Jibril kan? Ruhul Qudus juga menjadi malaikat yang ngomandani malaikat yang lain itu. Kenapa? Karena kepadanya Allah titipkan wahyu-wahyu Allah kepada Muhammad SAW. Nah, malaikatnya menjadi malaikat yang penghulu para malaikat mulia. Satu lagi, Pak, waktu. Kalau ada waktu di mana Quran itu diturunkan, maka menjadi agung. Dan Ramadan itulah bulan yang sangat agung karena di dalamnya ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin huda wal furqan. Kemudian terusnya, Bu, silakan simak, Bu. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan, siapa yang ada, siapa yang hadir pada bulan itu. Bulan apa, Pak? Bahasanya bulan Ramadan menentukan bulan Ramadan. Siapa yang datang, siapa yang ada, siapa yang hadir, siapa yang menyaksikan, maksudnya itu. Bahasanya manusia kita menyaksikan. Namanya menyaksikan berarti kan ada ya, Pak, atau hadir. Siapa yang ada, siapa yang hadir di bulan itu, maka kata Allah apa? Fal yasum, maka berpuasalah. Jelas siapa ya? Siapa yang hadir atau datang menyaksikan ketemu dengan Ramadan, maka fal yasum, maka berpuasalah. Masih fikihnya disebutkan di ujung ayat 185. Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang safar dalam perjalanan, masih diulang, Pak, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka disempurnakanlah atau sempurnakan, bayarlah di hari-hari yang lainnya setelah Ramadan. Maksudnya lihat ujung ayat 185. Lihat spirit kemudahan Allah kepada hambanya. Lihat prinsip-prinsip kemudahan yang Allah tawarkan kepada setiap perintahnya. Gak cuma puasa, di sini puasa, di sholat, di toharoh, di jihad, di kital, di kisos. Ada prinsip-prinsip kemudahan yang Allah berikan. Ingin saya katakan kepada kita semuanya, sesungguhnya syariat Islam diturunkan kepada manusia dengan semangat at-taisir, semangat memudahkan, memeluknya, bukan menyulitkan. Maka saya mengatakan dengan kalimat yang begini, Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin, gampang-gampangin, betul, Pak? Islam itu enggak sulit, maka jangan menyulit-nyulitkan diri. Kan banyak orang yang kadang-kadang menyulit-nyulitkan diri, Pak. Allah tidak ingin. Nah, kita lihat redaksinya, Pak. Gimana, Bu, redaksinya, Bu? Iya, simak, Bapak Ibu. Kalimatnya simak dengan rasa yang mendalam. Yuridullahu bikumul yusra. Masih di garis bawahi dengan kalimat penegasannya wala yuridu bikumul, jangan yusra, lawannya usra, usra. Bapak Ibu terjemahan ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah yurid, Allah ingin, Allah menghendaki kum, kalian semua, al yusra, apa? Kemudahan. Dipertegas wala yuridu, dan Allah gak ingin, gak menghendaki bikumul usra, kalian susah. Betul bahwa puasa ini syariat pilar Islam yang harus dikerjakan, tapi ternyata Allah ngasih apa tuh grade-nya untuk yang gak mampu
yang berbeda. Di antaranya disebut langsung adalah maridon awala safar. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Orang yang safar boleh nggak puasa. Satu lagi tadi yang disebut wa 'alal ladzina yutiquna apa tadi Pak? Orang yang berat betul melaksanakan puasa boleh nggak puasa, tapi faidatun min ayyamin ukhra, nanti bayar, nanti tunaikan, nanti selesaikan, dihitung pada hari-hari yang lain. Di sini lama masuk hukum yang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan kepada kita bahwa ternyata Allah selalu membawa spirit kepada kita. Setiap pemerintahan sesuatu kepada hambanya ada semangat kemudahan. Baik, contoh tentang puasa jelas ya. Yang sakit boleh nggak puasa, yang perjalanan meskipun nggak sakit. Orang sehat bugar, perkasa, tapi safar boleh nggak puasa? Boleh, ayatnya jelas. Ya. Tapi boleh puasa? Saya sudah tahu ya. Perjalanan di Jawa saya dari rumah AC, naik mobil AC, masuk bandara AC, masuk pesawat AC, turun pesawat, turun mobil AC, masuk rumah AC. Kira-kira nyaman nggak perjalanannya? Nyaman nggak? Kayak dulu kan kota ada pasir gitu ya. Maka Ramadan salah satu makna katanya adalah Romdon. Romdon itu padang pasir gersang yang membakar, panas. Romdon itu membakar. Ramadan itu membakar Pak. Maka Ramadan ini makna ini adalah pembakaran. Pembakaran apa Pak? Pembakaran. Maka jadikan momentum Ramadan sebagai media pembakaran bagi kita. Ramadan, padang pasir yang panas, terik, menyengat dan membakar. Ramadan, pembakaran. Jadikan momentum Ramadan yang kita ingin hadirkan dan diketemukan untuk membakar apa? Dosa-dosa kita. Allah lewat Nabi-Nya sudah janji, nggak siangnya, nggak malamnya, semua penuh dengan janji ampunan dosa. Maka saya bilang paket Ramadan itu siang malam Pak, 24 jam. Jangan siangnya puasa, malamnya nggak qiyam Ramadan, nggak beres. Jangan tarawihnya rajin, tapi puasanya ada nggak begitu Pak orang? Wah banyak, jangan banyak Pak. Macam banyak, ada Ustaz. Ada nggak orang yang rajin puasa, pokoknya puasa itu nggak pernah ketinggalan, tapi sholat nggak ada gitu? Oh, saya kalau lihat di kampung saya Pak banyak sekali. Oh, puasanya Pak rajin Pak, lebarannya juga rajin, tapi sholat nggak pernah. Paketnya nggak. Kita semuanya juga harus Pak. Siang malamnya satu paket, siangnya sahur, malamnya qiyam. Maka nggak sempurna kalau siangnya meskipun puasa dengan baik, malamnya nggak qiyam, nggak tarawih, nggak qiyam mulai, nggak sahur gitu, nggak bisa. Paketnya lengkap, 24 jam per 7 kayak kargo aja. Tapi sekalian kembali, apa kata lo tadi? Semangat memudahkan ya. Oke, satu contoh lagi. Mumpung lagi ngomongin kemudahan. Bapak Ibu, ini kan masalah puasa. Sholat itu juga semudah. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Baring. Nggak bisa baring. Isarat mata sudah nggak mampu. Nanti apa sih sholat itu nanti dulu Bu. Kalau nggak bisa apa-apa, udah connect nih, baru nih sampai mati juga masih ada di sholatin karena kewajiban itu melekat betul pada pribadi seorang muslim. Mati pun masih di sholatin. Nah sekalian, itu masalah sholat. Saya ingin tampilkan sedikit masalah wudhu deh Pak. Coba simak baik-baik ayat ini. Al-Maidah 5 ayat 6. Ya. Dalil tentang wudhu. Ya. Simak baik-baik kemudahan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah, wahai orang-orang beriman, kalau kamu hendak bersolat, apa kata Allah dalam ayat ini? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini sekaligus membahas kayak Pak meringankan dari wudu ya. Basuhlah kamu ya. Basuh berarti pakai apa? Air di sini Pak, enggak boleh ada air gitu kan. Basuhlah kamu dan kedua waidikum dan kedua tanganmu ilal marafiq sampai apa? Itu hati-hati. Kata-kata ilal marafiq jangan ketiga. Kalau cuma begini
Nggak sama, kenapa? Perintahnya ilal marofik sampai siku, maka idealnya adalah gerakannya dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Tapi intinya sampai ke siku. Kemudian ketika apa? Selanjutnya, wasilu wamsahu virusikum, ya. Apa namanya? Wamsahu itu bukan basuh. Usaplah kepalamu, ya. Dan kemudian arjulakum, kakimu, kedua kakimu, ilal ka'bain sampai mata kaki. Nah, itu 40 wudhu yang nggak bisa tiga. Basuh muka, basuh tangan, yang nggak bisa nggak ketinggalan berarti nggak batal. Tiga sah. Tiga. Usap sebagian kepala, ya. Kemudian yang terakhir basuh manusia, basuh kaki sampai ka'bain sampai mata kaki. Itu contoh kecil tentang dari wudhu supaya dipahami. Tapi kata Allah ini lihat ayat sambungannya ya. Fa in kuntum junuban, kalau kamu lagi junub kata Allah, fattaharu, maka bersucilah. Kalau lagi junub posisinya bersucilah. Mandi wajib gitu kan bersucilah. Tapi apa kata Allah? Kalau kamu, ayat tadi disambung ya, kalau kamu junub bersucilah atau toharoh. Kemudian aulamastukun nisa, atau kamu baru ketemu dengan perempuan, maksudnya suami istri, lebih ke situ gitu ya. Auja ahadun minal ghaib, atau kamu baru pulang dari tempat buang, dari toilet, dari WC, dari tempat yang kotor gitu ya. Kemudian kata Allah, lihat falam tajiduma, ayatnya panjang memang. Falam tajiduma, sementara kamu udah ketemu air, nampak segitu banyaknya tadi, junub, kotor, bla 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 bla. Tapi Allah masih mengatakan falam tajiduma, tetapi kalau kamu sakit, kalau kamu tidak ketemu air, apa kata Allah? Fatayammamu s'idan thayyiba, maka kata Allah, bertayamumlah kamu dengan tubuh yang bersih. Kebayang tidak Pak kemudahan toharoh dari yang tadi bla 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 bla. Kalau nggak ada air cukup tayamum. Sudah dimudahkan urusannya, dimudahkan gerakannya. Apa kata Allah tentang tayamum? Fatayammamu s'idan thayyiban, apa? Famsahu wujuhakum wa aydikum, cukup membasuh. Maksudku, maksudnya nyom, ya. Mengusap wajah sama mengusap garis. Maksudnya ingin saya katakan kepada kita, segitunya Allah menyuruh bersuci. Kalau ada air begini, nggak ada air cukup dengan mudah nggak Pak? Pak, mudah nggak? Wudhu kalau nggak bisa begini jadi begini. Puasa